Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nama bantu. Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, dikisahkan bahwasanya suatu ketika Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mendengarkan gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpesan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhdu tarku mala yanfa'u fil akhirah wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah, yang artinya sebagai berikut. Yuhud itulah engkau meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratmu. Sedangkan wara atau sifat hati-hati di sini adalah engkau meninggalkan sesuatu yang kau khawatirkan akan membahayakan akhiratmu nanti. Nah, ini teman-teman, ini pesan yang sangat penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus memegang konsep ini antara zuhud dan wara ini Jadi kalau zuhud sendiri adalah kita meninggalkan sesuatu yang nggak memberikan manfaat buat kita untuk urusan akhirat kita gitu kan. Sedangkan kalau wara sendiri adalah sifat kehati-hatian, di mana kita meninggalkan sesuatu yang kita khawatirkan akan membahayakan urusan akhirat kita gitu kan. Contohnya kalau wara ini kan kita meninggalkan hal-hal yang abu-abu antara yang halal kan jelas, yang haram jelas, di tengah-tengahnya antara itu adalah yang subhat gitu kan, yang samar-samar. Nah, bagian daripada sifat kehati-hatian atau wara seorang muslim adalah kemudian meninggalkan hal-hal yang kemudian yang samar itu, yang subhat itu kan. Kalau zuhud kita artiannya memandang dunia ini sebagai sesuatu yang fana, sesuatu yang kecil, sehingga kalaupun kemudian kita ada sesuatu yang hilang di dalam urusan dunia kita anggap sesuatu yang kecil dan kita nggak terikat dengan urusan keduniawian gitu kan. Bukan berarti kita nggak bekerja, bukan berarti kita kemudian bermalas-malasan, tapi di sini kita tetap melakukan ikhtiar kita, usaha kita di dunia dalam rangka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kita memandangnya dunia itu sebagai sesuatu yang fana, sesuatu yang kecil gitu kan. Dan ketika kita zuhud, kita akan meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat untuk akhirat kita. Nah teman-teman, kenapa saya ngajak ngobrol teman-teman tentang hal ini karena memang beberapa tahun belakangan ini di internal umat Islam, internal muslim di negeri kita ini terjadi gesekan ataupun konflik yang sangat keras, dan sepertinya justru saat ini terjadi pengkotak-kotaan antara kelompok-kelompok tertentu di dalam dunia Islam di negeri kita ini teman-teman. Yang kita tahu lah, beberapa waktu belakangan ini, sekitar 1 tahun belakangan ini, ada konflik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang kemudian memperdebatkan gitu kan masalah nasab yang memang tersambung langsung katanya terhadap Nabi Muhammad SAW gitu kan. Beberapa kelompok lain gitu kan, ada yang memang secara bergelombang menyerang kelompok lain yang dianggap sebagai kemudian salafi ataupun wahabi gitu kan, yang sebetulnya pada dasarnya mereka inilah orang-orang yang sama keyakinannya sama gitu kan, orang-orang sesama muslim, sesama orang Islam yang sesungguhnya sejatinya harusnya mereka adalah bersaudara gitu kan. Oke lah, kalau kemudian untuk diskusi ini di sini justru terjadi konflik
dalam internal umat Islam yang kemudian juga diproduksi terus itu kan melalui konten-konten dan channel-channel tertentu dan sudah menjadi konsumsi publik gitu kan, yang notabene sebetulnya mereka itu yang berkonflik, yang berbenturan itu adalah para ulama yang kita anggap sebagai ulama, para ahli agama ataupun orang-orang alim yang sesungguhnya mereka seharusnya menjadi suri tauladan sebagai contoh daripada umat Islam, orang-orang muslim yang awam seperti saya ini. Sehingga saya sendiri juga prihatin dan kecewa gitu kan. Keprihatinan saya sangat mendalam gitu. Dimana tambah kesini tambah gesekannya, tambah benturannya tambah kuat gitu kan. Nah, kita sendiri sebagai seorang netizen, karena memang kita nggak bisa memungkiri teman-teman, ketika era digitalisasi kita memang kemudian nggak bisa menghindar, karena memang kebutuhan kita untuk internet ataupun media sosial tuh seperti kebutuhan, sudah termasuk kebutuhan pokok untuk kita ya gitu kan. Seperti kita yang hidup di perkotaan apalagi gitu kan. Tentunya ketika kita kemudian menikmati internet ini, jaring sosial gitu kan, yang mana semuanya ini kan memang saat ini terkoneksi dengan internet ya, mau kita mau belanja, mau beli sesuatu, mencari berita gitu kan, mencari informasi tertentu gitu kan. Nah, kadangkala kan kita juga nonton channel-channel yang mengupload konten-konten yang kaitannya nuansanya agamis, tapi di dalamnya juga dibumbui dengan aroma perselisihan gitu kan dengan kelompok lain yang notabene sebetulnya mereka lah lawannya juga lah orang-orang internal orang Islam gitu kan. Yang jelas teman-teman, kalau kita lihat daripada pesannya Ibnu Taimiyah tadi ya gitu kan, tentang yuhud dan wara gitu kan. Kalau saya sendiri kemudian berpikir gitu kan, kalau zuhud sendiri kan kita meninggalkan sesuatu yang ya kita anggap nggak bermanfaat untuk akhirat kita gitu kan. Nah, kalau kita lihat kayak konflik-konflik yang terjadi saat ini itu kan, kayaknya juga nggak penting banget kita ikutin gitu kan, tentang nasab, tentang apa gitu kan, nggak penting banget, dan itu sepertinya juga nggak terlalu penting banget untuk akhirat kita. Yang terpenting di akhirat kita ya memang kemudian kita betul-betul menjalankan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya gitu kan. Kalau kemudian kita nonton konten-konten yang isinya perdebatan, perselisihan gitu kan, bahkan oleh suri tauladan kita, oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW sendiri sudah diberitakan bahwasanya kita memang diperintahkan untuk meninggalkan perdebatan sekalipun kita nanti di pihak yang benar gitu kan. Bahkan Rasulullah SAW juga memberitakan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang kemudian meninggalkan perdebatan sekalipun mereka di pihak yang benar. Nah ini teman-teman, jadi nggak penting banget kalau kita lihat daripada pesan daripada Rasulullah SAW sendiri, perselisihan apalagi perdebatan apalagi perselisihan kalau kita ikuti untuk apa? Karena itu sebenarnya nggak begitu penting untuk untuk bekal akhirat kita gitu kan. Terus kalau nyangkut ke namanya wara ini kan meninggalkan sesuatu yang kita khawatirkan kemudian akan membahayakan akhirat kita. Nah, kalau urusan kayak nasab kayak gitu kita sendiri juga kan nggak ngerti ya teman-teman. Sebagai seorang awam nggak ngerti, takutnya kemudian kita berada di pihak yang salah gitu kan, justru akan membahayakan urusan akhirat kita gitu kan. Ini kan yang clear gitu kan, yang arah abu-abu gitu kan. Karena yang sini ngeklaim mereka sanadnya nggak tersambung, kelompok A. Kelompok B ngeklaim ini sanadnya tersambung. Yang sini minta tes DNA, yang sana nggak mau gitu kan. Ini kan posisinya abu-abu. Dan bagian daripada sifat kehati-hatian seorang muslim gitu kan terhadap urusan-urusan yang seperti ini. Karena ini yang abu-abu gitu kan. Lebih, dan ini bisa kalau kita salah bisa membahayakan urusan akhirat kita gitu kan. Kita jelek-jelekkan kelompok tertentu yang kita pikir mereka salah gitu kan, tapi kemudian ternyata mereka sebenarnya benar. Kita kan nggak ngerti ini karena posisinya juga abu-abu. Ada baiknya nggak perlu kita ikutin, kita tinggalin aja gitu kan, karena memang ini kan selain nggak memberikan banyak manfaat untuk urusan akhirat kita gitu kan, ini juga sesuatu posisi yang abu-abu yang ya juga ya ada baiknya kita tinggalin gitu kan.
karena kita khawatirkan bisa kemudian menimbulkan mudarat untuk kita, untuk urusan akhirat kita, teman-teman. Nah, ini yang memang sedang terjadi di negeri kita. Ya, memang ulah-ulah seperti ini memang terjadi dari zamannya Rasulullah SAW. Ya, nggak lain kalau dulu itu terjadi konflik-konflik internal antar umat Islam karena kemudian munculnya orang-orang munafik gitu kan, yang memang susah untuk dihadapi karena mereka sendiri pada dasarnya adalah orang Muslim, mereka sendiri pada dasarnya adalah orang Islam. Yang di zamannya Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di Madinah juga sudah ada tokoh-tokoh seperti itu dan semua sudah tahu, tapi untuk memeranginya juga susah gitu kan. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul gitu, udah jelas mereka tahu. Begitupun ketika zamannya eranya para sahabat gitu kan, sampai kemudian timbul perpecahan gitu kan di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai konflik antara Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ini kan karena olah-olahnya orang munafik. Dulu itu kan memang ada tokoh di belakang layarnya lah, seorang Yahudi dari kota Sana'a Yaman yang kemudian masuk Islam, yaitu Abdullah ibnu Sabah itu kan. Yang mereka selalu menghasut ya. Jadi ciri-cirinya memang mereka itu selalu menghasut, menimbulkan friksi, menimbulkan perselisihan di kalangan internal umat Islam, dan ini sangat susah dari zaman dulu karena mereka seperti musuh dalam selimut gitu kan, bermuka dua gitu kan. Nah, ini memang repot. Maka kalau saya sendiri sih mensinyalir ya, pastinya juga kalau di zamannya Rasulullah SAW mereka ada, di zamannya para sahabat mereka ada, apalagi sekarang gitu kan. Dan itu tampak kan, walaupun kita nggak pernah tahu siapa mereka, yang mana orangnya kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas di saat ini memang timbul ya perselisihan, terus dikotomi gitu kan, pengkutupan antara kelompok-kelompok yang ada internal umat Islam gitu kan. Nah, itu aja teman-teman. Jadi kalau kemudian saya ingin ingatkan tentang pesannya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang zuhud dan wara itu kan, ada baiknya kemudian kita tinggalkan saja gitu kan, nggak perlu kita kemudian terlarut dalam urusan-urusan yang kita takutkan kesananya sebetulnya nggak begitu bermanfaat untuk urusan akhirat kita, tapi kita khawatirkan juga bisa merusak urusan akhirat kita, karena kita nanti kan memang kemudian cuma berselisih dengan saudara-saudara kita yang notabene mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama gitu kan seperti kita. Untuk apa kita bertikai, bertengkar dengan mereka? Itu aja teman-teman pesan saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.